Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam waktu teduh sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kami berdua ingin menaikkan pujian selain Kau tiada yang lain. Dalam pujian ini boleh mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Tiada yang lain ini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap gunung batu dan badanku tetaplah selama-lamanya. Tiada yang lain, ada padaku surga. Selain Kau tiada yang lain, aku ini di bumi, yang ku ingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap gunung batu dan tetaplah selama-lamanya. Puji nama Tuhan, saya mengundang kita semua untuk menaikkan pujian, kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini yang terambil dari buku PPR 2 nomor 346, Atas Bumi yang Indah. Mari kita mau menaikkan syukur bagi Tuhan akan kasih setia dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Atas bumi yang indah, atas langit yang tinggi, atas kasih yang mesra, sepanjang umurnya hari, Tuhan kami ucapkan syukur tak berhenti. Atas mujizat
terlukiskan. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Atas kita di dunia yang memancarkan kasih, yang di seluruh dunia terus memberitakan benih. Tuhan kami ucapkan syukur tak terlukiskan. Tuhan kami ucapkan syukur tak terlukiskan. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mulai ibadah kita pada minggu ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kiranya turun atas saudari dan saudara kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, Dia yang selalu memberi kita kekuatan dan pertolongan. Kita mau naikkan pujian firman-Mu berkata, Kau beserta. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan.
setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Kau tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku, tolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan Kau yang ku sembah. Yesusku, pertolonganku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan Kau yang ku sembah. Yesusku, pertolonganku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan Kau yang ku sembah. Aku nantikan Kau yang ku sembah. Aku nantikan Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Mari kita berdoa sebelum kita akan membaca firman Tuhan. Sertailah kami dengan roh-Mu ya Tuhan, agar dalam ibadah kami minggu ini, baik kami yang berkumpul di gereja maupun saudara-saudara yang mengikuti lewat Zoom dan YouTube, kiranya kami bersama-sama dibantu oleh roh-Mu untuk dapat membaca dengan teliti firman Tuhan, merenungkan dengan mendalam, menemukan maknanya, dan kiranya sabda-Mu menolong kami bagaimana mesti hidup. Terima kasih ya Tuhan. Demi Kristus kami mohon. Amin. Saudara-saudara, Ibu Bapak di gereja maupun yang ada di rumah, teks yang dipilih oleh GKMI Jogja untuk ibadah kali ini cukup panjang. Ada 19 ayat dari Nehemia pasal yang ke-8. Nehemia 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-19 menerangi tema kita, kebangunan rohani yang sejati. Cukup panjang, maka kita akan membacanya bersaut-sautan. Saya bacakan ayat yang ganjil, saudara-saudara menyambung dengan ayat yang genap dari Nehemia pasal 8 ayat 1 sampai 19. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya. Silakan, genap.
Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Esra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anania, Uria, Hilkia, dan Maaseya. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Sakaria, dan Mesulam. Lalu Esra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita, karena Tuhan itulah perlindunganmu. Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Maka didapatinya tertulis dalam hukum yang diberikan Tuhan dengan perantaran Musa, bahwa orang Israel harus tinggal dalam pondok-pondok pada hari raya bulan yang ketujuh. Maka pergilah orang mengambil daun-daun itu lalu membuat pondok-pondok masing-masing di atas atap rumahnya, di pekarangan mereka, juga di pelataran-pelataran rumah Allah, di lapangan pintu gerbang air, dan di lapangan pintu gerbang Efraim. Bagian-bagian kitab Taurat Allah itu dibacakan tiap hari dan dari hari pertama sampai hari terakhir. 7 hari lamanya mereka merayakan hari raya itu, dan pada hari yang ke-8 ada pertemuan raya sesuai dengan peraturan. Saudara-saudara, hari-hari ini ada banyak peristiwa menarik. Salah satunya dari banyak yang menarik adalah orang yang dulu bernama
Aprilia Manganang. Apakah ada yang mengikuti berita tentang Aprilia Manganang? Ada ya? Pak Bidarius tahu. Siapa dia tuh, Pak Bidarius? Aprilia Manganang. Iya, betul. Jadi tadinya dia masuk tim bola voli nasional, saudara, dari TNI, Aprilia namanya. Tapi ternyata lalu dideteksi, kita tahu bahwa ada sedikit kelainan anatomis gitu ya di genitalianya, sehingga dia setelah itu adalah laki-laki. Diperiksa betul, memang laki-laki. Lalu dilakukan operasi, dan sekarang dia menjadi laki-laki dengan nama baru. Siapa namanya? Aprilio Perkasa. Oh, ada perkasanya. Aprilio Perkasa. Nama Perkasa sangat mungkin karena peran dari Kasat, ya, yang menjadi semacam ayah angkatnya. Lalu kita diperkenalkan, dia gagah. Lalu ini namanya sekarang Aprilio Perkasa Manganang. Terharu sekali, dipeluklah bapak angkatnya Pak Perkasa itu, Pak Kasat kita, lalu istrinya. Nah, dan itu mengharukan sekali. Dan kita semua ikut bergembira ya, karena orang lalu menemukan jati dirinya. Dia siapa? Ada penelitian, mungkin berawal dari kecurigaan, kok gagah dewe di antara yang cantik-cantik gitu kira-kira. Agak-agak cantik juga kelihatan sebetulnya. Tapi ya orang malah bisa merasakan ternyata diteliti secara anatomis dia laki-laki. Nah, kenapa itu dirayakan dengan gembira? Karena perubahannya itu eksistensial. Mengapa ia terharu dan menangis? Laki-laki TNI memeluk di depan banyak kamera itu, memeluk si Pak Kasat dan istrinya dengan berurai air mata, karena pengalaman ini itu touch the existence, menyentuh yang eksistensial, touch the core of the heart, gitu ya, menyentuh inti hati orang. Peristiwa yang terjadi dalam Nehemia ini juga pernah terjadi di suatu komunitas di Amerika. Sekarang komunitas ini masih ada di Indonesia ini, bahkan di luar negeri. Komunitas itu namanya GPDI. Kalau Anda tahu Gereja Pantekosta di Indonesia, itu berawal dari peristiwa 1 Januari 1906 di Jalan Azusa. Nanti Anda cek di Google. Terjadi suatu kebangunan rohani di situ, di Azusa Street namanya. Ada tokoh-tokoh Jane Seymour namanya, macam-macam di situ. Itu tiba-tiba untuk pertama kali mereka tiba-tiba bisa. Lah, kalau GPDI waktu itu dicirikan dengan bahasa lidah. Tapi lalu mengembang terus sampai sekarang. Saya ngomong begini karena barusan diminta teman-teman Sinode GPDI bicara soal boleh, jadi mereka mau sidang, mereka butuh orang luar untuk memberikan kritik dan apresiasi. Nah, itu ramai sekali, pesertanya dari semua GPDI, pimpinan-pimpinannya. Nah, saya baca-baca tentu saja, dan saya mendapati menarik sekali peristiwa itu. Ada satu momen, dan itu mengubah hati orang. Nah, saya tidak menyarankan kita mesti juga bisa bahasa lidah, bukan soal itu, tapi soal momennya. Bagaimana suatu momen yang menyentuh orang itu bisa masif menghasilkan perubahan. Peristiwa yang Aprilia ke Aprilio itu personal, tapi begitu menyentuh hati orang, kita semua merasakan dampak kebahagiaannya. Yang di Azusa lebih masif, dan sampai sekarang gereja itu masih ada. Di Jogja juga ada beberapa. Kisah ini mirip dengan yang di Nehemia. Kalau Anda lihat, itu mirip sekali. Orang-orang dibacakan Taurat, lalu mereka begitu rupa ya merasakan kebenaran itu. Tauratnya bukan hanya dibacakan oleh Esra, tapi juga diterangkan. Jadi ada unsur, kalau boleh bilang ya dengan bahasa agak keren, kalau yang dibacakan kena, itu mungkin lebih katakanlah pengalaman eksistensial, ya.
Seperti kalau Anda dengar firman Tuhan dibacakan Alkitab atau Bu Devi nyanyi, terus ada kena set gitu, itu kayak gitu. Tapi ada level diterangkan setiap hari. Itu istilahnya orientasi hermeneutik. Ini istilah kerennya. Jadi orientasi pemahaman. Ketika dijelaskan kita lalu, oh sekarang aku tahu. Gitu. Kalau yang tersentuh itu baru kena gitu aja, jedek. Nah, biasanya orang bisa lalu berubah. Tapi kemudian lari ke nalar. Oh begitu ya, oh begitu ya. Gitu. Itu namanya orientasi pemahaman, orientasi hermeneutik. Kita lalu jadi paham where we stand, what should we do, apa yang harus kita lakukan. Dan kemudian Anda bisa lihat seterusnya mereka mendapati cerita bahwa ternyata ada satu tradisi ketika mereka lalu mengumpulkan daun-daun itu, setelahnya itu adalah kisah di perjalanan Israel padang gurun ketika mereka menghayati pemeliharaan Allah ketika mereka berjalan 40 tahun itu. Nah, lalu dilakukan. Itu kalau Anda baca detail itu penjelasannya, bagaimana bentuknya, berapa kali berapa hari harus disiapkan macam-macam. Tapi terjadilah suatu aksi untuk menghayati apa yang mereka pahami tadi. Ya, ini dalam hal ini paling tidak diselenggarakannya kembali tradisi Sukkot. Sukkot itu hari raya pondok tahun. Nah, saudara-saudara, ini polanya. Kalau Anda penasaran mau tanya soal persisnya konteks historisnya apa macam-macam, saya akan memberi komentar. Teks Esra Nehemia itu termasuk yang paling ribet dan paling tidak jelas, terus terang aja, dari semua teks-teks peristiwa sejarah Israel ya. Ini yang paling bingungi. Karena sebutan tahun-tahun itu rajanya itu bisa lompat-lompat gitu. Kemudian tokohnya itu bisa ketemu, walaupun mereka tidak pernah ketemu. Misalnya di sini kan kita lihat Esra membacakan Taurat, ada Nehemia. Esra itu imam, Nehemia itu gubernur di daerah situ. Ada ahli yang mengatakan mereka nggak pernah ketemu. Nggak pernah. Ada yang bilang jarak mereka 13 tahun. Ada bilang kalau mereka sudah pernah ketemu itu raja yang di Persia tuh kok raja si X, padahal lain-lain. Jadi bingungi lah. Nah, itu ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya kalau mau bingung, betul-betul mau meneliti ya kita PA. Sekuat-kuatnya, nanti Anda ikut bingung. Tapi bisa ikut tergetar juga karena melihat betapa para editor ini mau menyatukan sesuatu yang penting dalam hidup mereka setelah pembuangan, jadiin satu gitu. Nah, upaya itu maksudnya baik. Maka Esra dan Nehemia bisa ketemu, maksudnya bersama-sama begitu. Ahli-ahli yang lain yang mengurutkan raja siapa yang di Persia bisa bingung. Misalnya begini loh, Pak Roni menjadi aktivis di gereja di zaman Pak Soeharto. Tidak mungkin loh. Terus ada yang bilang, bertemu dengan Bu Devi di zaman ketika Pak SBY jadi presiden. Janjani Pak Roni ini, misal kapan melayaninya? Kalau mungkin lahirnya iyalah, kan Pak Harto baru 98 tumbang. Pak Roni kan adik-adik saya kira-kira ya. Tapi melayaninya di KM Jogja itu, wah kita bingung. Nah kayak gitu, persis seperti itu. Informasi umumnya begini, supaya Bapak Ibu bisa melihat kenapa peristiwa ini sangat menyentuh hati Israel. Orang Israel itu kan terdiri dari dua suku. Yang Akas, yang utara itu sudah dikalahkan oleh Asyur tahun 722 sebelum Masehi. Hilang mereka, ya tertinggal gitu-gitu ya. Tapi mestinya mereka tidak pernah lagi jadi suatu kerajaan. Yang selatan itu 597 diserang Babilonia. Yang utara sudah habis tuh. Kalah, tapi tidak hancur. Kota belum hancur, Bait Allah masih ada. Lalu dibuat raja boneka. Rajanya, pamannya si raja terakhir itu. Yoyakim, lalu Yoyakim. 10 tahun kemudian, 587, memberontak. Marahlah Nebukadnezar, datanglah tentaranya lagi. Kali ini Yerusalem dihancurkan. Hancur. Kotanya hancur, temboknya hancur, Bait Allah hancur. Mereka dibuang kan, 97 dibuang, 597, ini 587 juga ada lagi dibuang. Tapi paling gede yang 597 itu raja besarnya. Angkanya berubah, ada yang 10.000, ada yang 8.000, macam-macam ya kita. Nah lalu, yang tertinggal itu adalah orang-orang tua,
orang-orang yang tidak bakalan memberontak, maaf, yang cacat fisik, gitu, miskin, yang tidak akan ngapa-ngapain. Lalu raja ya diangkatlah di situ semacam gubernur. Dia tidak lagi jadi kerajaan, tapi jadi provinsinya Babilonia. Babilonia dikalahkan oleh Persia. Ceritanya di kitab Daniel itu ya, Anda tahu. Lalu raja yang memimpin lalu jadi raja Persia. Kores tahun 539 memerintahkan supaya Israel boleh pulang. 539 sebagian. Nah, itu Kores 539. Nehemia ini siapa? Dia tukang memberi minuman anggur pada Raja Artaxerxes I. Itu jaraknya antara pulangnya itu 539 dan Nehemia itu 445. Bayangkan hampir satu abad. Kita kadang enggak mikir begitu ya, itu hampir satu abad. Yang pulang pertama itu rombongan yang dipimpin oleh orang namanya Sesbasar. Rombongan kedua namanya Zerubabel dan Yosua. Baru kemudian disebutlah nama Esra dan Nehemia. Nah, 520 dibangunlah Bait Allah kecil. 520. Kecil sampai pada nangis orang-orang. Kenapa? Mengingat keindahan yang dulu yang dibangun oleh Salomo itu. Tidak apa-apanya, kecil sekali. Dan mereka tidak punya kota perlindungan. Jadi dihina oleh bangsa-bangsa sekitarnya begitu. Dan lalu orang-orang Samaria itu yang ketinggalan itu juga lalu menjadi semakin kuat beberapa. Salah satu pimpinannya namanya Sanballat. Berteman dengan orang di seberang Yordan namanya Tobia. Nah, dua tokoh ini muncul di Nehemia. Jadi ketika Nehemia datang 445 ya, suasananya kacau balau. Orang tidak ingin Yerusalem ini dibangun lagi temboknya supaya aman. Itu soal dignity, harga diri. Nah, lalu yang caranya gimana? Aku ikut bangun ya, kata si Sanballat dan Tobia. Sudah lama ditolak oleh Zerubabel sebelum Nehemia. Enggak, kami mau bangun sendiri. Jadi ada gagasan gini, yang pulang dari Babilonia ke Yerusalem dianggap lebih suci, gitulah. Namanya kelompok Golah. Bene Hagolah itu orang-orang yang merasa di Babel mereka hidup sulit, tidak sesulit di Mesir, tapi pokoknya bukan di negerinya sendiri, menjaga Taurat, pulang lebih suci. Yang ditinggal itu kan campur-campur tuh, saudara. Orang yang ikut dulu buangan, campur-campur suku macam-macam, ada sedikit orang Samaria. Nah, kelompok ini dianggap kurang beres gitu oleh kelompok yang datang. Jadi ada pride memang, harus diakui. Ada kesombongan, wah kami orang Yahudi asli, yang dibuang tidak bercampur, kamu campur-campur. Orang yang campur-campur ini namanya Am Haaretz, umat dari tanah itu. Itu terus sampai zaman Yesus. Anda sekarang bisa ngerti kan, kenapa orang Samaria dan Yahudi itu tidak akur. Ya karena ini, orang Samaria itu termasuk Am Haaretz ini. Ketika pulang, Nehemia dimusuhi. Siapa yang musuhi? Sanballat dan Tobia. Ramai ceritanya. Jadi bingung sekali menghadapi kelompok seperti ini. Tapi Nehemia punya legitimasi dari si raja. Dia kan gubernur. Dia atur semua, menurut catatan 52 hari temboknya jadi. Nah, jadi mereka senang dengan peristiwa ini. Tetapi ternyata yang bagi Nehemia penting bukan hanya temboknya jadi sehingga wibawa bangsa Yehuda ini bisa bangkit, tapi juga supaya mereka mengalami perubahan rohani. Nah, maka bacaan ini pentingnya di situ. Bukan hanya keliling tembok kau bisa buat, apalah artinya tembok itu, selain mendatangkan rasa aman dan dignity secara sosiopolitik, kau juga perlu mengalami sentuhan rohani. Maka ceritanya begini. Lepas dari sekali lagi, nanti kalau ada yang teliti, Esra dan Nehemia kok bisa kumpul, oke. Tapi ceritanya diceritakan, mereka berkolaborasi. Tokoh imam, Esra, dan tokoh pemimpin pemerintahan, masyarakat, Nehemia. Jadi satu, menghasilkan hidup umat yang berubah. Taurat dibacakan, mereka tersentuh, Taurat dijelaskan, hermeneutik, mereka paham, lalu membuahkan peristiwa Pondok Daun. Dan bukan hanya itu, bagi saya yang paling menarik untuk saya pribadi adalah
ketika dikatakan, jangan menangis. Ya toh, yuk kita makan, minum yang manis-manis. Diabetes waktu itu belum dikenal mungkin ya. Makan, minum yang manis-manis. Dan ini, kalau ada saudaramu yang tidak punya makanan dan minuman, bagilah. Ini menarik menurut saya. Jadi ketika kau bersuka cita karena Tuhan menyentuh hatimu dan pemahamanmu mengenai sabdanya, jangan bersedih. Kita bersyukur kita mendengarkan kembali Taurat yang sejak zaman Yosua rupanya belum pernah dilakukan upacaranya. Produk daun itu kan 7 hari. Bukan hanya itu, jadikanlah ajang ini adalah ajang gembira karena engkau telah kembali mendengarkan sabda Allah dan memahaminya, dan kegembiraan terwujud dalam solidaritasmu kepada saudaramu yang lain yang tidak punya makanan. Menarik sekali poinnya. Nah, saya kira ini yang perlu kita renungkan di masa Prapaskah, yakni membuka hati agar tersentuh oleh sabda, berani belajar, hermeneutik, mungkin teks yang sulit, mungkin peristiwa sosial tertentu kita dalami, begitu rupa kita baca surat kabar, kita lihat ya YouTube ada boleh juga sih, baca artikel apa, semua di hati mekar, pikiran mekar, tindakan bela rasa mekar, ritual mekar. Kalau ini yang mau kita pakai dalam rangka Prapaskah, saya menyarankannya begitu. Bukan hanya menjadi saleh saja, atau aktif secara sosial saja, atau tersentuh oleh Tuhan secara katakanlah emotif, atau pinter saja. Semuanya, keempat-empatnya. Baik hati yang tersentuh, otak yang dicerahi, ritual liturgi yang kita jalankan penuh penghayatan, dan juga solidaritas kepada sesama. Di rekaman di Petra, saya mengutipkan kata-kata dari Jalaluddin Rumi yang mau saya tambah kalau boleh. Rumi, mistikus Islam, mengatakan kalimat yang menurut saya keren. Dia bilang, let the beauty that you love be what you do. Biarlah keindahan yang kamu sukai, misalnya Anda mengalami Tuhan, lalu Anda merasakan indah sekali, ya, be what you do. Jadikan sesuatu yang kamu tindakan. Jangan hanya for yourself. Itu kata-kata dari Jalaluddin Rumi, seorang mistikus Muslim. Kalau mistikus mah tidak peduli dengan doktrin dia bisa mengatasi semuanya ya. Dia masuk di ranah spiritual. Jadi agama apapun saya kira kita bisa belajar dari para mistikus. Let the beauty that you love be what you do. Kalau boleh, saya nambah dikit. Jangan hanya let the beauty that you love, tapi gini. Let the beauty that touch you. Bukan hanya that you love, that touch you. Let the beauty that already transform you be what you do. Jadi jangan memonopoli rahmat Allah. Jangan memonopoli kebaikan Tuhan, pencerahan, hati yang tersentuh hanya untuk diri sendiri. Jika hidup Anda diwarnai oleh pengalaman-pengalaman rohani seperti itu, it should be also what you do. Jangan hanya makan manis dan minum manis untukmu. Lihat saudaramu yang tidak punya, berikanlah kepada mereka supaya kita semua bisa berpesta. Prapaskah adalah membuka hati agar disentuh oleh Allah. Membuka pikiran untuk belajar berbagai macam hal misteri, hal dalam hidup ini. Berkomunitas, berritual bersama, tapi juga membagi hidup dalam solidaritas. Let the beauty that you love, that has already touched you and transformed you, be what you do. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan bersama merenungkan firman. Kiranya kami menjadi pelaku-pelakunya. Terutama dalam lingkup kehidupan kami yang masih digenangi oleh bahaya COVID. Ajar kami Tuhan, bukan hanya untuk pintar menjaga diri dan keluarga kami sendiri,
Tapi kiranya dengan berbagai cara kami mencoba untuk juga menjaga kehidupan sesama kami yang lain. Ajar kami untuk tidak hanya piawai mengalami Allah, tapi juga dengan rendah hati menjadi alat bagimu, agar sesama kami pun mengalamimu secara nyata dalam situasi sosial kami sekarang. Mohon berkat Tuhan untuk gereja-gereja di seluruh dunia, agar di masa Lent ini, di masa Prapaskah ini, peristiwa Yesus menjadi peristiwa yang kami hayati, kami resapi, kami pahami, kami tindakan, kami saksikan dengan rendah hati. Kami menyerahkan saudara-saudari kami, barangkali ada yang sakit, baik yang kami kenal secara personal, maupun yang kami dengar beritanya lewat jejaring GGKMI, atau jejaring pertemanan sosial kami. Kiranya Tuhan berkenan juga memberikan pertolongan-Mu pada mereka, dan menolong kami memakai diri kami sendiri untuk bisa mencapai mereka barangkali lewat cara-cara yang kreatif, lewat pesan-pesan, lewat penguatan-penguatan, pun lewat doa. Dan terutama kiranya doa kami, ya Tuhan, menjadi karya. Pakailah agar yang kami doakan menjadi yang kami kerjakan bagi keluarga kami, gereja kami, masyarakat kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan kepada kami sebagai manusia, dengan pikiran, dengan penghayatan, dengan tubuh, dengan jejaring. Kiranya Engkau memberkati agar itu semua menghasilkan kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam bimbingan-Mu. Tuhan kiranya memelihara kami semua daripada semua yang jahat. Sebagai bangsa, kami disatukan kadang-kadang oleh peristiwa yang menyedihkan, seperti yang terjadi pada teman-teman pemain dan staf bulu tangkis All England Indonesia yang merasa diperlakukan tidak adil. Kiranya kami semua dalam kesatuan rasa justru meningkatkan pentingnya menjadi adil bagi sesama. Sehingga ketidakadilan yang dialami oleh teman-teman kami di Birmingham waktu beberapa hari lalu menyatukan kami sebagai bangsa. Kiranya keadilan itu pula menyatukan kami sebagai bangsa untuk membela orang miskin, membela orang lemah, berani ambil bagian menolong mereka yang ditindas oleh sistem yang jahat. Bantulah kami sebagai umat Kristiani di masa Prapaskah menyatakan peristiwa Kristus yang penuh cinta kasih tapi berkeadilan bagi dunia. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdiri saudara-saudara untuk menyatakan komitmen kemuridan dan pengakuan iman rasuli. Sebagai jemaat Kristen, marilah kita mengikrarkan komitmen pemberitaan yang demikian. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama gereja-gereja di segala tempat dan sepanjang abad, marilah kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selamat datang dan selamat berbakti. Adakah di pagi hari ini yang hadir pada ibadah ini baru pertama kali? Ada? Ya. Jika tidak ada, kita akan bersama-sama mencermati warta jemaat. Yang pertama, kami atas nama hamba Tuhan, majelis, dan juga jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Daniel Kalistia Budi yang telah melayani ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai pelayanan Bapak dan juga keluarga. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Roni, Ibu, dan juga teman-teman yang pada pagi hari ini melayani Tuhan. Baik itu melayani melalui alat-alat yang sudah disediakan untuk kita semua. Pada pagi hari ini, kami dari Departemen Kesaksian dan Penata Layanan akan mengadakan pertemuan dengan adik-adik penerima beasiswa dan juga orang tua. Nanti mungkin di slide akan diumumkan, itu adalah minggu depan, tetapi karena minggu depan ada salah satu orang tua yang tidak bisa menghadiri, oleh sebab itu kita ajukan untuk hari ini. Dan minggu depan apabila ada mungkin dari calon penerima beasiswa yang baru, karena kita akan membuka, itu bisa bertemu dengan kami untuk minggu depan. Jadi setelah ibadah ini selesai, kami harap adik-adik dan juga orang tua bisa tinggal sebentar, kita akan bertemu bersama-sama. Yang selanjutnya adalah agenda pelayanan Pendeta Rudianto untuk pelayanan konseling dan doa. Jadi setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat pada jam 9 sampai jam 11 pagi. Jadi Bapak Ibu bisa mencermati ini, dan yang memerlukan untuk bertemu dengan beliau dan ingin mengadakan konseling dapat membuat janji dan akan datang di gereja dengan jadwal yang sudah ditentukan. Demikian, dan silahkan Bapak Ibu nanti bisa mencermati warta yang lain yang disampaikan melalui slide. Selamat hari Minggu, selamat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih telah hadir dalam ibadah minggu ini. Mari kita simak warta jemaat minggu ini. Persekutuan keluarga pada hari Selasa, 23 Maret 2021, pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, akan dipimpin oleh Ibu Sri Umiati. Berharga di matamu, Departemen Kesaksian dan Penata Layanan membuka kesempatan baru bagi jemaat yang memerlukan beasiswa untuk SD, SMP, SMA. Untuk itu, orang tua dan siswa yang ingin mendaftar diharapkan menghadiri pertemuan dengan majelis jemaat, khususnya Departemen Kesaksian dan Penata Layanan setelah ibadah, yaitu pada hari ini, Minggu 28 Maret 2021 pukul 09.15 waktu Indonesia Barat di gereja. Pertemuan ini juga wajib untuk siswa beserta orang tua yang telah menerima beasiswa. Ibadah Persekutuan Pemuda Online Sabtu 27 Maret 2021 akan dilayani oleh Pendeta Rudianto dengan tema penantian doa.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, berikut info dari Komisi Sekolah Minggu. Mulai bulan April, Komisi Sekolah Minggu akan menyediakan bahan kreativitas kepada anak-anak sebagai bagian aktivitas dalam pengajaran online. Mohon kerjasama orang tua bisa mengambil bahan kreativitas tersebut pada hari Minggu 28 Maret 2021 di gereja. Apabila berhalangan, dapat menginfokan di grup Komisi Sekolah Minggu paling lambat hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, agar bahan ajar dapat diterima menggunakan cara lain, seperti gosen atau sesuai perjanjian. Bahan kreativitas anak akan digunakan selama 1 bulan penuh dalam kegiatan sekolah minggu online. Setiap akhir bulan diharapkan orang tua bisa mengambil bahan ajar tersebut untuk bulan berikutnya. Bila Bapak Ibu berkenan memberikan persembahan untuk komisi sekolah minggu, dapat menyerahkan melalui persembahan gereja dengan memberi keterangan diperuntukkan bagi komisi sekolah minggu. Persembahan sekolah minggu akan digunakan untuk pengadaan bahan kreativitas anak-anak selama 4 minggu dalam 1 bulan. Terima kasih atas perhatian dan dukungan bagi Komisi Sekolah Minggu. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Berikut nama-nama petugas untuk ibadah Minggu Palmarum 28 Maret 2021. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Rudianto dengan tema Langkah Hening di Jalan Ramai. Berikut informasi persembahan periode 12 Maret hingga 18 Maret 2021 serta keuangan cabang Pundong. Kasih-Mu sungguh besar, kuasa-Mu Yesus Tuhan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya kasih karunia Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara. Selanjutnya, kita akan mendengarkan suara gembala. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari Minggu 21 Maret 2021 ini kita sudah tiba di hari Minggu yang kelima dalam rangkaian masa Prapaskah. Sementara kita menjalani latihan rohani dengan berpuasa, berdoa, dan merenungkan firman-Nya, serta beramal kebajikan, kiranya Roh Kudus makin mendekatkan kita dengan Gusti Yesus junjungan kita. Firman Tuhan dalam Nehemia 8 ayat 11 mengatakan, sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Dalam Alkitab Ibrani kita membaca Hetwat Adonai Hi Ma'uzkem. Kita bisa menerjemahkannya secara lebih harafiah, sukacita dari Tuhan itulah kekuatanmu. Apa maknanya bagi kita? Pertama, Tuhan adalah sumber sejati dari sukacita kita. Kita bersukacita karena kita ada di dalam Tuhan. Kita bersukacita dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Kedua, kita bernaung di dalam sukacita yang berasal dari Tuhan. Sukacita tersebut sanggup melindungi kita dari berbagai ancaman psikologis, frustrasi karena berbagai rintangan, rasa tertekan karena berbagai persoalan, dan keputusasaan karena berbagai kegagalan. Dengan sukacita dari Tuhan, kita dimampukan untuk melihat titik-titik terang di tengah kegelapan. Ketiga, sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita untuk terus bergerak, belajar, bekerja, melayani, berjuang,
dan mencapai tujuan-tujuan mulia yang direncanakan Allah bagi hidup kita, keluarga kita, negeri, dan gereja kita. Oleh karena itu, mari kita bawa sukacita dari Tuhan ke dalam puasa, doa, dan permenungan serta amal kebajikan kita, bahkan ke dalam segenap kehidupan kita. Gusti Yesus memberkati Ibu Bapak Saudara jemaat sekalian. Amin. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Info selengkapnya dapat dibaca di Warta Jemaat yang telah dibagikan di grup WA GKMI Yogyakarta. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan itu baik dan sangat baik buat kita semua. Saudara, kita telah disentuh hati kita dengan firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita menjadi murid Kristus yang berperan aktif ya. Walaupun dalam masa yang sangat dibatasi ini, mari kita tetap memberkati, mendoakan, menguatkan, saling menasihati. Saya ingin mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita dengan penuh sukacita, kita menyanyikan Prokonco Podo Elingo. Saya ingin kita menyanyikan lagu ini sambil melihat saudara-saudara iman kita ya, kita saling menguatkan, kita saling meneguhkan. Kita naikkan pujian ini. Prokonco Podo Elingo, urip ning dunya kang langgeng. Maya kembang sugati ngoro-oro. Sudilo katinda, sudilo menalu. Masuno garing tanpa kuno telengen jakati. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang lanjutkanlah kehidupanmu di masa Prapaskah ini dalam iman dan bela rasa. Iman pada Allah, bela rasa pada sesama. Undurlah pulang damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari persilakan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus.